Dua, tiga. Nomor dua. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Coding adalah sebuah proses di mana seorang karyawan yang lebih berpengalaman memberikan panduan, nasihat, dan bimbingan kepada karyawan yang baru dengan tujuan untuk mendukung perkembangan profesional mereka atau profesional karyawan baru. Menurut Zain dan Romat, pada tahun 2020 menyatakan coaching dapat diartikan dengan menolong individu dengan berbagai cara yang dimaksudnya serta membantu pada arah yang ingin dituju. Coaching dapat membantu individu di setiap tingkatan dengan tujuan agar mereka kedepannya mengetahui ingin menjadi apa sehingga mereka dapat menjadi yang terbaik. Menurut Baraja tahun 2006 mendefinisikan konseling yaitu suatu proses yang mempunyai orientasi pada belajar, dilakukan dalam lingkungan sosial oleh seseorang terhadap orang lain atau konselor terhadap klien, dengan memberikan bantuan secara profesional, mempunyai pengetahuan dalam bidangnya, serta membantu klien dengan metode yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien agar dapat memahami dan menghayati tujuan yang ditetapkan bersama dalam proses konseling sehingga klien dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan bahagia. Gini Bu, saya lagi tertarik dengan pertanian organik. Nah kebetulan kan Ibu sudah lama nih berpengalaman tentang pertanian organik. Mungkin bisa meminta waktunya sebentar Bu untuk menjelaskan mengenai pertanian ini. Tentu saja ya Mbak. Soalnya saya senang sekali kalau misalkan ada mahasiswa yang tertarik dengan hal-hal yang berbau pertanian. Jadi mulai dari mana dulu yang mau ditanyakan? Saya bingung nih Bu, saya tuh sudah beberapa kali mencoba untuk menanam di pekarangan rumah, tapi kok sering gagal ya. Padahal saya tuh sudah memberikan pupuk organik itu. Itu sepertinya masalah yang sering dialami oleh teman-teman pemula, karena di pertanian itu kan banyak ya tahap-tahapnya, seperti bagaimana cara kita menanam, terus media apa saja yang harus digunakan, kemudian pupuk apa yang harus digunakan seperti pembasmi hama dan sebagainya. Seperti itu. Oh begitu Bu, jadi berarti saya harus lebih banyak belajar lagi nih tentang tanaman. Iya benar, sebenarnya bisa belajar lewat internet mungkin, atau teman-teman dari fakultas-fakultas dari pertanian atau dari petani-petani yang sudah berpengalaman, mungkin bisa bertukar pikiran atau bertukar pendapat saat pertanian. Dan mungkin banyak orang sangat tertarik di lembaga desa saya itu ada untuk belajar pertanian yang ingin belajar pertanian mungkin bisa Bagus itu Bu, terima kasih atas sarannya dan saya akan coba buat ikut kelompok tani di desa Ibu. Ya betul, sama-sama juga ya Mbak. Nanti kamu jangan ragu-ragu untuk bertanya soal ini. Jadi karena belajar itu tidak ada habisnya. Kita bisa saling sharing, entah itu tentang pertanian ataupun yang lainnya. Jadi bisa kita sama-sama untuk belajar. Ya. Halo Bapak, tumben nih kesini, ada yang mau dibicarakan? Ini saya mau membicarakan tentang ini, saya bingung masalah materi matematika itu. Saya sudah lama nggak belajar kan, itu saya minder pada teman-teman yang lainnya sudah bisa, tapi saya nggak bisa gitu Bu. Ya, saya paham kok yang Anda rasakan Pak. Tidak apa-apa Bapak merasa seperti itu. Nah, banyak juga orang yang mengalami kesulitan seperti Bapak ini. Materi pelajaran matematika itu memang biasa jadi tantangan sih buat banyak orang. Namun apa mungkin Bapak sudah mencoba belajar sendiri untuk mengatasi masalah yang Bapak alami? Sudah Bu, sebelumnya itu saya sudah minta tolong kepada teman-teman untuk bantu masalah materi matematika, mulai dari soal
Wah, keren sih kalau Bapak sudah berusaha mencoba. Uh, saya mungkin bisa kasih solusi nih buat Bapak. Yang pertama, kita nanti coba identifikasi dulu bersama-sama masalah yang Bapak alami ini. Terus kita bisa mencari cara bagaimana belajar yang lebih efektif untuk Bapak bisa digunakan belajar nanti. Nah, misalnya kita bisa menggunakan kayak contoh-contoh soal materi matematika itu dengan cara lain yang lebih Bapak bisa pahami. Gitu. Baik, terima kasih banyak sudah membantu dan memberikan solusi untuk masalah materi matematika. Dengan sangat senang hati sekali Pak. Selain itu penting juga bagi Bapak membangun kepercayaan diri begitu. Setiap orang itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda juga Pak. Nah, yang penting adalah Bapak tetap berusaha dan tidak menyerah. Dan saya percaya Anda pasti bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Nah, selain masalah belajar, apa mungkin ada hal lain yang perlu dibicarakan? Iya, sebenarnya ada satu masalah yang untuk masalah pembelajaran itu bentrok sama pembelajaran matematika. Jadi saya untuk membagi waktu ini bagaimana? Untuk masalah pengaturan waktu belajar dengan pekerjaan ya itu memang sering dialami oleh peserta didik yang lain juga. Nah, kita bisa cari solusi bersama-sama nanti Pak ya, dengan membuat kayak jadwal yang lebih efektif buat Bapak. Nanti bisa dibicarakan dengan mentor Bapak yang sedang mengampu mata pelajaran waktu itu. Atau nanti bisa Bapak mengobrol dengan mentor Bapak mau ambil di akhir pekan atau bagaimana begitu. Kalau dari dukungan keluarga atau teman-teman bagaimana Pak? Apa mereka mendukung untuk aktivitas belajar Bapak ini? Kalau dari keluarga sangat mendukung ya, sangat support saya untuk pembelajaran dan teman-teman juga support juga tadi membantu saya menyelesaikan soal dan memberikan materi-materi matematika yang mungkin saya tidak mengerti, tetapi saya tidak mengerti. Tapi tidak semua teman-teman itu bisa selalu ada, kan ada kerja yang Iya. Memang dukungan keluarga itu sangat penting ya, apalagi lingkungan kita sekitar memang sangat penting buat ya memang benar Pak, dukungan keluarga itu sangat penting buat kita, apalagi dari lingkungan sekitar kita pun sangat penting untuk motivasi kita. Nah, Bapak bisa coba ajak teman-teman Bapak yang minat dalam belajar juga biar bisa menambah motivasi Bapak buat kepercayaan diri dan bisa membuat semangat belajar lagi. Dan Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah memberi saya masukan. Terima kasih banget sudah. Iya. Belajar di PKBM akhir-akhir ini mungkin ada kendala atau ada yang mau diceritain? Akhir-akhir ini tuh saya jadi kurang fokus. Terus tugas-tugas itu banyak yang belum saya kerjain Bu. Jadi saya bingung mau memulainya tuh dari mana. Oke, paham. Jadi masalahnya itu kan kurang fokus belajar. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala kamu fokus untuk belajar? Yang jadi kendala itu karena di rumah itu berisik Bu. Terus kadang saya juga malas mau ngerjain tugasnya dan kayak kurang motivasi gitu. Jadi kayak capek gitu Bu. Paham. Mungkin kamu bisa cari tempat yang tenang seperti belajar di PKBM ini atau di perpustakaan. Gimana menurut kamu? Iya sih. Nanti akan saya coba, mungkin mulai hari ini saya akan belajar di PKBM ini, nanti sore-sore setelah kegiatan keseharian saya selesai. Ide bagus. Ngomong-ngomong kalau soal motivasi apa sih membuat kamu untuk mengikuti belajar di PKBM ini?
Motivasi saya untuk mengikuti pembelajaran di PKBM ini tuh untuk mendapatkan ijazah supaya saya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keren banget, coba deh. Setiap kamu malas, ingat tujuan itu. Ya Bu, saya akan selalu mengingat tujuan awal saya untuk mengikuti PKBM ini. Bagus, sekarang dimulai dari hal kecil. Kamu bisa belajar setiap setengah jam per hari. Gimana? Oke, saya akan mencobanya mulai sore ini. Oke, semangat ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.